Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu dan diberikan kelancaran, baik itu rezeki dan juga hal-hal positif yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi sama gua Jo di salah satu YouTube channel kesayangan kita pastinya RNG TV. Bentar bro, buka dulu. Ngap juga kalau ngomong panjang lebar, cepet pakai masker. Dan gimana teman-teman? Kondisi COVID sudah berlalu berapa bulan dan kita sudah mulai masuk ke fase hidup new normal dan beberapa roda perekonomian sudah mulai berjalan. Dan di sini pastinya nggak jauh-jauh kita mau membahas sebuah motor yang sangat fenomenal yang baru di launching oleh salah satu pabrikan ATPM besar yang ada di Indonesia, yaitu PT Kawasaki Motor Indonesia. Dan teman-teman penasaran unitnya apa? Unitnya adalah, teman-teman pasti sudah tahu, ZX25R. Ini dia. Dan buat teman-teman, ZX25R ini pertama kali diluncurkan pada ajang Tokyo Motor Show tahun 2019. Dan Indonesia berkesempatan untuk menjadi negara pertama yang meluncurkan produk ini. Jadi boleh dibilang grand launchingnya pertama kali diadakan di Indonesia. Target awal dari Kawasaki itu sendiri meluncurkan produk ini pada kurang lebih di pertengahan April, namun karena pandemi COVID-19 baru berhasil diluncurkan beberapa waktu yang lalu. Dan di sini RNG Motorsport merupakan salah satu dealer non Kawasaki yang memiliki unit ini pada fase-fase awal pengiriman dari Kawasaki Motor Indonesia. So, bakal kita bahas lebih detail mengenai motornya. Kalau yang lain sudah pernah bahas ZX25 ini di dealer Kawasaki, kita bahas langsung di tempat kita sendiri di RNG Motorsport. Stay tune bro. Nah, kalau kita lihat dari peluncuran ZX25R ini, jadi Kawasaki meluncurkan sebenarnya dua varian. Yang pertama tipe base atau tipe standar yang hanya dikeluarkan dalam satu varian warna, dan satu lagi tipe upper trimnya atau tipe tertingginya ABS Special Edition dikeluarkan dalam 3 varian warna. Kalau kita lihat hampir semua berusaha untuk mereview tipe teratasnya. Cuman kali ini dari RNG Motorsport pendekatan yang kita lihat beda, di mana harga motor ini masih di bawah 100 juta alias sekitar 96 juta, sudah 4 silinder, dan ini adalah tipe base atau tipe dasarnya. Jadi yang bakal kita lihat lebih dalam adalah bukan tipe special editionnya karena harganya sudah di atas 100 juta. Kita lihat yang harganya lebih affordable, lebih terjangkau, yaitu tipe base. Nah, tipe base ini sendiri hanya diluncurkan dengan satu varian warna, yaitu warna hitam metalik. Dan ini memang dibuat oleh Kawasaki untuk ZX25 walaupun tipe base supaya tampilannya pastinya lebih oke. Dan selanjutnya, tipe base atau tipe standar ini memiliki beberapa perbedaan dengan tipe ABS Special Edition. Yang pertama, yang pasti ABS-nya. Jadi motor ini belum dilengkapi dengan ABS atau yang disebut dengan anti-lock braking system, sistem pengeremannya. Dan yang kedua, motor ini belum dilengkapi dengan frame slider, di mana tipe atasnya sudah dilengkapi dengan frame slider sebagai standar bawaan dari motor tersebut. Dan selanjutnya, kalau kita lihat lagi, motor ini belum dilengkapi dengan single seater. ABS-EC sudah dilengkapi dengan single seater sebagai standar. Dan satu hal yang boleh dibilang agak mencolok dari perbedaan ini, yang mungkin fungsinya boleh dibilang dinanti-nanti oleh semua orang, itu adalah quick shifter. Jadi untuk ZX25R ABS-EC sudah dilengkapi dengan quick shifter,
Dan quick shift-nya keren bro, bisa auto up dan auto down. Bahkan sekelas ZX636 pun yang diluncurkan tahun 2018 belum dilengkapi dengan auto down. Nah, kurang lebih itu perbedaannya. Tapi tunggu dulu, bukan berarti motor ini miskin fitur. Jadi dari harga yang ditawarkan Kawasaki itu sendiri, harganya sangat menarik. Motor ini di kisaran 96 juta dan beberapa fitur tambahan ditambahkan di versi ABS Special Edition, harganya di 112.900.000 rupiah. Makin bingung kan? Belum tentu motor ini tidak laku karena basic spec-nya sudah oke juga. Nah, habis ini kita lihat apa spek dasar yang disematkan oleh Kawasaki terhadap ZX25R ini, di mana varian bawah dan varian atas juga ikut memilikinya. Oke bro, lanjut lagi. Kalau kita lihat lebih dalam, ternyata untuk tipe standarnya pun sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur yang menarik, yang boleh dibilang mungkin tidak ada di kompetitor sekelas motor 250 cc-nya. Contoh yang paling gampang yang kita lihat adalah dari sistem pengeremannya. Di sini kalipernya sudah menggunakan radial 4 piston, di mana rata-rata motor sekelasnya masih menggunakan aksial. Nah, sebenarnya kalau dilihat bedanya radial sama aksial, kalau misalnya radial bentuk bautnya mengarah ke depan, kalau aksial biasa mengarah ke samping. Dimana radial ini hampir sama dengan hampir semua moge sudah menggunakan radial, dan MotoGP pun menggunakan teknologi pengereman radial karena lebih rigid dan respon pengeremannya yang pasti lebih baik. Walaupun istilahnya disnya hanya satu, so di sebelah kanan doang, tapi ini semi floating. Jadi harusnya sih untuk pengereman cukup mumpuni. Nah, dari sistem pengereman kita coba ke mesinnya. Nah, ZX25R ini sendiri dilengkapi dengan mesin 250 cc, 4 silinder inline atau 4 silinder segaris. Nah, buat mesinnya ini sendiri menghasilkan tenaga sebesar 51 PS. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang generasi sebelumnya, hanya menghasilkan 39 PS yang 2 silinder. Jadi mengalami kenaikan sebesar 12 PS. Wow, lumayan ya. Jadi kalau kita lihat di sini leher knalpotnya ada 4. Sebenarnya 250 cc tapi pistonnya ada 4, berarti masing-masing pistonnya hanya 60, ukuran 60 sekian lah istilahnya. Cuman ya motor ini pastinya sih sangat bertenaga, karena kemarin sempet gue coba dan tenaganya lumayan oke lah untuk ukuran 250 cc, akselerasinya oke. Dan selanjutnya kita lihat knalpotnya underbelly. Jadi agak sedikit ngumpet dan ngolong. Desainnya stylish bro dan sporty, jadi nggak terlalu nongol keluar. Selanjutnya rangka. Nah, rangkanya sudah di-develop based on WSBK, jadi sudah dipastikan rangkanya ringan dan yang pasti tetap kokoh karena kebutuhannya memang untuk high speed. Dan berat motor ini di 182 kg. Jadi buat teman-teman semua yang pengen pakai motor ini secara harian mungkin masih oke karena kendaraannya nggak terlalu berat. Dimana rata-rata kalau kita ngomong big bike ataupun moge rata-rata udah jauh di atas 200 kilo. Dan satu hal yang menarik adalah motor ini memiliki tinggi jok ke tanah hanya 78,5 cm. Jadi kalau kita lihat dari tinggi rata-rata orang Indonesia yang mungkin 160 ke atas, di bawah 175, motor ini nyaman dikendarai karena kaki kita pasti napak. Nah, contoh ya, kakinya bisa napak sempurna, jadi peluang kita untuk kepleset ataupun jatuh bego jauh lebih kecil. Dan kalau kita lihat riding positionnya, sebenarnya ini nggak terlalu beda jauh dengan all new Kawasaki Ninja yang di launching pada tahun 2018. Karena kalau kita lihat posisi stangnya memang lebih tinggi daripada posisi jok, jadi badan kita nggak perlu terlalu maju dibandingkan sama motor moge yang bener-bener 500 cc ke atas. Nanti coba kita lihat, kita ada ZX10, posisi ridingnya seperti apa, pastinya lebih bongkok daripada motor ini. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, mungkin bisa dilihat di sekitar dashboard. Jadi sebenarnya sekilas tampilannya agak mirip dengan Kawasaki ZX636. Sekilas ada beberapa hal unik. Nah, cara menyalakan motornya. Jadi ini off, ini standby, dan nyalainnya kita tekan ke bawah. Upside down-nya sudah dari SOA, dan motor ini sudah immobilizer. Jadi yang dimasuk immobilizer adalah motor ini tidak bisa dinyalakan tanpa kunci asli, karena kunci aslinya pastinya sudah dilengkapi dengan chip
Jadi kalau teman-teman bongkar ini ada chip yang kodenya pasti sama dengan kode yang ada di motor ini. Jadi dengan kunci palsu motor ini tidak bisa dinyalakan. Berarti parkir dimanapun kalian aman, asalkan nggak parkir di sembarangan tempat, nanti diangkut Satpol PP. Nah, hal menarik yang tetap disematkan pada motor ini walaupun ini tipe standar adalah keberadaan KTRC atau Kawasaki Traction Control. Dimana kalau kita lihat KTRC, Traction Control, fungsinya adalah mengontrol traksi itu sendiri sehingga traksinya nggak berlebih, sehingga memberikan tenaga yang optimal namun juga tetap aman bagi si pengendara. Dan satu lagi, motor ini sudah dilengkapi dengan riding mode atau power mode. Di sini tersedia F dan L. F itu full, L itu low. Jadi ketika teman-teman memilih powernya L, berarti di fase power low. Itu berarti hanya sekitar 65% dari kemampuan maksimal dari tenaga motor ini yang bisa dikeluarkan. Jadi untuk jalanan yang licin atau mungkin jalanan hujan besar, kita setting powernya di low. Jadi kita bisa berkendara dengan kondisi yang pastinya lebih aman. Dan secara overall motor ini ganteng, harga 96 juta pastinya akan menjadi pertimbangan yang luar biasa dipertimbangkan gitu loh. Karena kalau dilihat kompetitornya apa? Mungkin kompetitornya motor-motor bekas seperti Kawasaki R6 atau Kawasaki Versys yang boleh dibilang ya beda platform dengan motor ini. Jadi kalau kita lihat tagline untuk ganteng everyday untuk ZX25R ini adalah sebuah tagline yang tepat, karena kapan lagi kita bisa pakai motor sport, posisi riding nyaman, 4 silinder, bisa dipakai harian. Nah, selanjutnya kita coba dengar gimana suara dari ZX25R 250cc 4 silinder segaris. Nah, biasanya kalau 4 silinder itu suaranya agak melengking di RPM atas. Kita coba denger ya. Suaranya oke. Jadi walaupun knalpotnya standar, tetap kalau pas kita geber RPM atas, suaranya melengking. Bener-bener 4 silinder. Cuman kayaknya kalau kita pakai motor ini di jalan, kalau knalpot standar orang nggak bakal ngeh sih kalau kita mau lewat. Jadi memang disarankan ganti knalpot. Nah, buat suara knalpot yang disediakan oleh aftermarket, yaitu Akrapovic dan Yoshimura, kita lihat di video ini ya. Sebelum kita akhirnya nanti kita coba manggil salah satu tim marketing Arinja Motorsport untuk coba riding position dari motor ini ya. Stay tune bro. Akrapovic Carbon. Mantap. The real force. Nah, buat detailnya, gue akan dibantu sama salah satu marketing dari Arinja Motorsport yang ada di Kemang. Mas Hendra, lagi ngaca dulu, Hendra. Iya. Halo, Mas Jo. Apa kabar? Sehat, nah, alhamdulillah. Mas Hendra, kalau mau nanya, biasa kalau customer datang ke showroom, apalagi orang Indonesia, biasa apa sih pertimbangan mereka memutuskan untuk beli Moge ini, atau ini selain harga ya, di luar harga? Apa kira-kira? Sebenarnya itu ada dua kemungkinan, Om. Pertama dari segi tinggi, kedua dari segi berat motor tersebut. Ya, jadi walaupun mereka suka sama motornya, cuman kalau motornya terlalu berat atau terlalu tinggi, ujung-ujungnya nggak beli. Ujung-ujungnya nggak beli. Nah, itu hal yang menarik. Jadi, kebetulan yang lagi kita bahas kali ini di Arinja TV adalah Kawasaki ZX25R yang baru launching. Mas Hendra mungkin udah sempet kemarin, akhirnya motornya nyampe nih. Nah, kalau kita lihat Mas Hendra tingginya berapa? 165. 165. Mungkin kalau kita lihat data statistik 165 adalah rata-rata ya 160 sampai 165 rata-rata tinggi orang Indonesia khususnya laki-laki. Nah, makanya kita mau jadikan Mas Hendra sebagai sampel nih. Boleh Mas Hendra coba duduk? Boleh, siap. Nanti kasih testimoni ke kita. Oke, siap. Ayo, gimana Mas Hendra? Jadi Mas Hendra tinggi 165, coba duduk di sini. Nah, kalau kita lihat posisi kakinya agak jinjit tapi tidak signifikan. Dalam artian ini masih kategori oke lah untuk tinggi 165. Dan posisi megang stangnya pun tidak terlalu bongkok. Kalau kita lihat masih lumayan tegak ya. Tegak. Dan berat nggak, Mas? Enggak.
Agak berat dari Ninja 2,5 pada umumnya. Iya benar, karena kan ini memang dari ini 4 silinder pasti Iya. sedikit lebih berat. Iya. Cuman kalau misalnya tadi yang kita ngomong motor ini adalah motor yang boleh dibilang semua cowok bisa ganteng everyday nih gitu loh. Bisa. Karena posisi ridingnya nggak terlalu pegel dan nggak terlalu tinggi. Jadi dipakai harian sih mungkin masih bisa dipertimbangkan lah ya. Masih cocok. Gitu. Gimana? Setuju gak? Setelah ini Mas Hendra jadi orang pertama yang berkesempatan untuk nyoba motor ini, nanti kasih masukan buat Boleh, kita siap, ya. boleh. Stay tune pokoknya bro. Nah, gimana? Tadi udah lihat kan, Mas Hendra coba bawa motornya mewakili bagaimana rata-rata tinggi orang Indonesia membawa sebuah motor. Gimana Mas Hendra? Ini ZX25 ini nyamannya hampir sama seperti Ninja 2,5. Nyamannya? Bedanya di 4 silinder doang. Di 4 silinder tenaga pasti lebih responsif Tenaga ya? lebih responsif dan ada riding mode. Ada riding mode ya? Jadinya lebih asik ya? Lebih asik. Nah, terbukti Cocok. kan? Nah, terus terang kemarin gue sempet coba motornya. Memang impresinya seperti itu. Cuman kayaknya kalau cuman satu orang yang nyoba takut salah. Makanya kenapa Mas Hendra yang boleh dibilang memang sudah terbiasa bawa moge, kita coba, kita minta tes. Walaupun belum ada plat nomor, tapi tadi muter di sekitaran Kemang aja. Jadi kita nggak muter jauh karena hanya untuk mengetes gimana sih rasa motor ini. Dan tadi kita dengar testimoni dari Mas Hendra kalau motor ini ternyata oke, rekomend. Jadi bisa ganteng everyday dong. Ganteng everyday. Ganteng everyday. Jadi next ambil motor ini Mas Hendra coba. ZX25 cocok banget. Rekomend ya. Rekomend banget. Untuk harga motor di bawah 100 Di juta. bawah 100 juta. Nah, Cocok. jadi itu. Nah, buat teman-teman semua, kurang lebih itu ulasan kita kali ini. Buat yang mau lihat unitnya, ready di RNG Motorsport. Kali ini kita syuting dari RNG Motorsport 3 yang ada di Kemang. Next, pantengin terus YouTube channel RNG TV dan follow Instagram dari RNG Motorsport untuk memastikan kalian mendapatkan informasi yang terbaru berkaitan dengan dunia moge roda 2. Kurang lebih itu aja, sehat selalu. Gue dengan Juara RNG Motorsport dan juga Hendra RNG Motorsport. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.